Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita mulai bahas soal lagi ya. Karena udah beberapa minggu kita nggak bahas soal. Tapi sebelum itu kita akan bahas PR yang video sebelumnya. Yang pertama, soal nomor 1 ini jawabannya adalah ordinal karena kaitannya dengan urutan. Kita lihat, urutan yang pertama menentukan idola. Urutan yang kedua adalah tulis deskripsi. Jadi jawabannya adalah ordinal, seperti itu. Nah, di soal nomor 2 ini jawabannya adalah terpadu. Karena pengertian dari terpadu adalah penilaian itu berkaitan erat dengan proses pembelajaran. Sedangkan di kasus nomor 2 ini, Pak Badrun tidak melakukan pembelajaran. Walaupun pembelajaran online tapi tidak dilakukan. Berarti melanggar prinsip terpadu. Nah, untuk nomor 3 ini jawabannya adalah C, baik. Gimana cara menghitungnya? Kalian bisa lihat ke video sebelumnya. Oke, setelah ini kita lanjut ke materi baru. Check it out. Oke, langsung ke soal yang pertama. Awal pembelajaran, Anda menjelaskan konsep tentang virus kepada peserta didik. Kemudian, peserta didik dibagi dalam kelompok untuk mendiskusikan penyebaran virus corona di berbagai negara. Strategi yang Anda gunakan adalah pilihannya ada A. Induktif, B. Deduktif, C. Kooperatif, D. Expository, dan terakhir adalah inquiry. Di sini saya akan bahas perbedaan antara induktif dan deduktif. Kata kuncinya adalah inku dan deuk. Kalau induktif, kunya adalah khusus dulu baru umum. Nah, kebalikannya kalau deuk, U dulu umum baru khusus. Nah, kata kunci di sini adalah yang pertama menjelaskan konsep tentang virus secara umum kan, baru mendiskusikan penyebarannya secara khusus. Berarti jawabannya adalah deduktif karena umum dulu baru khusus. Soal yang nomor 2, guru mengajak peserta didik melakukan study tour di Monumen Indonesia. Di sana, guru memberikan penjelasan tentang patung, ukiran, dan koleksi-koleksi lain beserta sejarahnya. Strategi yang digunakan adalah pilihannya sama kayak tadi. Kalau induktif sama deduktif sudah dijelaskan, sekarang saya akan menjelaskan tentang expository, kooperatif, dan inquiry. Kalau expose, nah kaitannya dengan mengekspos lingkungan, mengaitkan dengan lingkungan. Biasanya penjelasannya atau materinya secara verbal. Nah, kalau kooperatif itu kaitannya dengan membuat kelompok kecil. Ingat ya, kalau ada kelompok kecil berarti kaitannya dengan kooperatif. Dan berikutnya adalah inquiry. Inquiry kata kuncinya adalah siswa mencari jawabannya sendiri. Nah, kalau dilihat dari soal, guru itu di sini memberikan penjelasan, berarti kan verbal ya. Udah gitu di sini ketika melaksanakan study tour, berarti ekspos lingkungan dong. Berarti jawabannya adalah expository karena ada kaitannya dengan verbal dan mengekspos lingkungan. Soal berikutnya, awal pembelajaran Anda selaku guru memberikan contoh peristiwa wabah COVID-19 di Cina. Kemudian Anda mengarahkan siswa dalam kelompok untuk mendiskusikan wabah COVID-19 di Indonesia. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan. Strategi yang Anda gunakan adalah pilihannya adalah induktif, deduktif biasa ya, pilihannya kayak tadi. Kita langsung aja pada soal. Soalnya itu kata kuncinya adalah guru memberikan contoh dulu secara spesifik atau khusus karena contohnya hanya di Cina. Berarti kan khusus dulu. Baru setelah itu anak diminta untuk mendiskusikan wabah COVID di Indonesia. Berarti khusus dulu. Berarti jawabannya adalah A, induktif. Oke, kita ke soal berikutnya. Siswa ditugaskan untuk menjawab soal tentang pengertian, macam-macam, dan manfaat jamur dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pada dimensi pengetahuan titik-titik, afaktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah faktual, kata kuncinya adalah fakta. Ya. Kalau konseptual itu bisa yang namanya klasifikasi, kategori, pengetahuan dasar atau umum. Berikutnya ada teori, model, atau struktur. Ini adalah yang kaitannya dengan konseptual. Berikutnya prosedural. Prosedural yang perlu kalian ingat-ingat adalah langkah-langkah.
Dan terakhir adalah metakognitif. Kalau metakognitif ini tanggung jawab siswa terhadap pengetahuannya atau pemikiran mereka sendiri. Nah, di soal ini kata kuncinya adalah pengertian, macam-macam, dan manfaat jamur. Berarti pengetahuan di sini kaitannya dengan pengertian, macam-macam, manfaat. Itu kan erat kaitannya dengan pengetahuan dan klasifikasi, kategori. Berarti jawabannya adalah konseptual. Jadi erat kaitannya dengan teori dan pengetahuan ya kalau konseptual itu. Oke, lanjut. Saat demonstrasi, siswa ditugaskan untuk membandingkan struktur dan perbedaan dari jamur A dan jamur B merupakan dimensi pengetahuan titik-titik. Biasa ada faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif. Kata kuncinya di sini yang pertama adalah demonstrasi. Dan yang kedua adalah membedakan antara jamur A dan jamur B. Jadi ini kita udah nggak bicara teori lagi, langsung mendemonstrasikan atau langsung praktek. Berarti kaitannya dengan fakta. Anak disuruh membandingkan jamur A dan jamur B sesuai dengan fakta yang ada. Berarti jawabannya adalah faktual. Oke, soal berikutnya, sebagai bentuk tugas akhir, guru menugaskan siswa dalam bentuk praktikum berbasis proyek untuk menanam atau membudidayakan jamur tiram. Adapun perkembangan pertumbuhan jamur dilaporkan setiap minggu dalam jangka waktu 2 bulan. Kegiatan ini adalah dimensi pengetahuan titik-titik. Nah, yang pertama di sini kata kuncinya adalah suatu praktikum berbasis proyek. Ya kan, dan siswa itu wajib melaporkan perkembangannya dalam waktu 2 bulan. Di sini itu berarti fokus pada siswa diberi tanggung jawab atas tugas, ya kan. Berarti kalau tanggung jawab siswa kaitannya dengan metakognitif. Jawabannya adalah metakognitif. Nah, soal terakhir nih, nggak akan saya kasih pilihan jawaban ya, baca soalnya dulu. Guru menjelaskan langkah-langkah membudidayakan jamur tiram, merupakan dimensi pengetahuan apa? Kata kuncinya adalah langkah-langkah. Kalau ada langkah-langkah, jelas dong, jawabannya adalah prosedural. Sekarang sudah jelas kan membedakan macam-macam pengetahuan yang ada. Nah, biasa sebelum saya mengakhiri video ini, saya kasih soal dan akan saya bahas di next video. Nah, ini dia soalnya, kalian bisa baca sendiri dan jawab di kolom komentar. Karena di video berikutnya akan kita bahas sama-sama. Nah, itu dia tadi soal-soal untuk hari ini. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye.